Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi mengudara di sore menjelang malam ini di pukul 17.30 ya, di tanggal 1 Oktober 2023 untuk bersama-sama melihat apa saja segala kesibukan yang saat ini berlangsung maupun sejauh mana capaian dan perkembangan sebagaimana jadinya sirkuit Mandalika pada hari ini. Ya, menjelang MotoGP yang tinggal hitung hari akan segera diselenggarakan di sirkuit Mandalika karena MotoGP Jepang sudah selesai ya pada hari ini dan akan segera diberangkatkan untuk logistik berikutnya dari Jepang ke sirkuit Mandalika. Jadi kita tunggu beberapa hari lagi akan tiba untuk logistik yang dari Jepang tersebut ya. Oke, dan baiklah kita langsung saja melihat di sini untuk aktivitas pengerjaan ya, kesibukan di sore menjelang malam, yaitu pembersihan track line terus dilakukan ya sampai sore hari ini, yang mana tadi pagi ya mulai dilakukan di tikungan 1 dan sudah mencapai di lintasan tikungan ke-8 teman-teman ya. Iya, sehingga sudah nampak seperti ini ya untuk hasil pembersihan menggunakan alat road sweeper yang mana kita ketahui ya sudah diakui, dipercaya bahwa alat tersebut ya terbukti ya membersihkan dari aspal sirkuit Mandalika menjadi kinclong dan bersih. Dan saat ini kita lihat ya hasilnya seperti ini, sudah mencapai di tikungan ke-9 yang mana tadi pagi mulai terfokus di tikungan 1 dan sekarang ini sudah mencapai di tikungan sini teman ya. Inilah dia, kita lihat dari ketinggian sini untuk hasil pembersihan yang perlu lagi di sini untuk tahapan berikutnya. Iya, jadi ini masih belum selesai, ada proses dan tahapannya lagi seperti penyikatan yang akan segera dilakukan setelah disirami beberapa area dari aspal trackline sirkuit Mandalika. Setelah basah semua, baru akan dilakukan untuk penyikatan menggunakan dua alat canggih, yaitu road sweeper yang saat ini sudah bertugas di area sini dan akan perlu lagi untuk bagian yang terlihat basah tadi akan disikat teman ya. Ya, inilah dia, tak hanya dua road sweeper yang terdapat di sini, tapi satu truk yang mengangkut air di sini yang akan segera mengisi bagian tampungan air yang terdapat pada road sweeper tersebut supaya bisa melakukan pembersihan kembali, ya menyemprot bagian aspal lalu menyikatnya, teman-teman, seperti itu. Dan juga inilah dia teman-teman kita dari pihak terkait juga memantau, ya mengecek, memeriksa dari detailnya ya progres yang saat ini berlangsung. Iya, untuk pembersihan track line atau track utama yang akan dilintasi oleh para pembalap MotoGP nanti yang saat ini sudah mulai dibersihkan. Jadi akan terus diupayakan supaya aspal sirkuit Mandalika ini makin bersih dan kinclong, ya terhindar dari yang kotor-kotoran seperti ya debu-debu yang terdapat pada aspal tersebut akan dibersihkan, ditiup, disedot dan juga dipel ya untuk aspalnya agar makin kinclong dan bersih. Lalu dibersihkan semua, pokoknya ada ceceran oli dibersihkan dan juga bekas dari bubuk khusus yang sudah ditaburkan oleh Marshall itu tidak ada kelihatan lagi nanti setelah dilakukan pembersihan. Nah, dan tentunya nanti ada proses kesibukan berikutnya yang akan dilakukan di track line sirkuit Mandalika setelah aspal pelintasan bersih dan kinclong. Maka akan lanjut lagi ke pemeriksaan ya, pengecekan di aspal tersebut untuk dipastikan apakah licin atau yang kita tidak inginkan setelah dilakukan pembersihan. Nah, jadi untuk dipastikan seperti itu agar tetap memenuhi standar untuk aspal sirkuit Mandalika ini setelah dilakukan pembersihan, dan tentunya akan dites dulu sebelum dipakai MotoGP untuk mendapatkan grip makin bagus ya, mendapatkan daya cengkam makin kuat untuk aspal sirkuit Mandalika makin ngegrip ya, dilintasi oleh MotoGP, Moto2 dan Moto3 nanti yang akan balapan di tanggal 13 sampai 15 Oktober mendatang. Nah, dan inilah dia, kita sudah berada di depan dari papan Pertamina yang ada di bawah bukit di sini. Ya, dan terlihat sudah beberapa huruf logo yang sudah terpasang seperti A, M, I, dan NA yang sudah terpasang. Tinggal beberapa ya huruf lainnya yang akan terpasang sehingga akan terlihat menjadi Pertamina. Jadi ini merupakan tampilan baru atau sponsor ya, wajah baru dari Pertamina yang dulu kita lihat tidak ada yang kelihatan putih dan sekarang dipasang untuk dinding putih. Iya, sehingga akan kelihatan makin beda dan makin keren dan menarik ya untuk papan sponsor Pertamina yang ada di bawah bukit ya, depan tikungan ke-10 ini yang akan disorot nanti oleh kamera Dorna.
Dan tentunya dunia MotoGP akan melihat ya segala suatu hal menarik di sirkuit Mandalika yang dapat disorot nanti oleh kamera Dorna yang kita ketahui sangat jernih sekali kameranya teman-teman ya. Dan kita akan lihat mulai dari TV maupun HP, nanti kita akan saksikan bersama-sama ya, jangan lewatkan ya race di sirkuit Mandalika MotoGP, Moto3 dan Moto2 serta diikuti oleh IATC atau Idemitsu Asian Talent Cup yang dimana pada balapan Asia Talent Cup tersebut ya kita ketahui ada pembalap Indonesia berbakat yaitu Peda Ega Pratama yang nanti akan melintasi ya balapan di sirkuit Mandalika, yang mana kita ketahui pada balapan di sirkuit Jepang kemarin ya Peda Ega Pratama mendapatkan podium pertama teman-teman. Dan apalagi nanti kita doakan dan dukung terus ya, semoga Peda Ega Pratama mendapatkan juara 1 atau podium 1 di sirkuit Mandalika. Oke, dan baiklah kita lanjut lagi ke area yang lain untuk melihat kesibukan maupun kondisi terbaru sirkuit Mandalika pada sore menjelang malam ini. Kita akan memperlihatkan secara jelas detail ya terbang rendah di sini untuk melihat hasil dari capaian selama dari progres kesibukan berlangsung di sirkuit Mandalika. Ya, yang tentunya sirkuit Mandalika merupakan salah satu sirkuit kebanggaan Indonesia yang letaknya di Kuta Pujut, Lombok Tengah, yang hadir untuk menyambut MotoGP yang akan dilihat semua dunia melihat sebagaimana wajah baru, tampilan baru dari sirkuit Mandalika yang saat ini terlihat ya untuk catnya sangat menarik, yaitu di bagian track limit, garis curb, area first, track yang lain ya sudah dilakukan pengecatan sehingga nampak baru semua. Cat yang dulunya pudar dan sekarang terlihat nampak baru. Iya, dan sekarang ini kita ketahui untuk progres pengecatan ya berlanjut lagi di area run-off sirkuit Mandalika untuk motif baru Sasambo yang ada di area run-off tikungan ke-16 itu mulai dilakukan di tadi pagi sekitar jam 8 dan berakhirnya pada pukul 15.30, dan hari ini ya di sore menjelang malam di pukul 17.30 kita mengudara. Kita akan langsung saja melihat hasil secara detail. Kita terbang rendah di sini untuk melihat hasil pengecatan ya pemberian warna putih dulu di area garis run off yang ada di tikungan ke-16 untuk motif dari Sasambo di sini teman-teman ya. Sehingga nantinya akan dilanjutkan untuk pengecatan warna merah. Ya, sehingga nanti akan kelihatan serba baru ya di area run off di sini, baik warna merah maupun motif dari Sasambo atau Subhanale di sini akan kelihatan baru semua. Tentunya akan kelihatan sangat keren nanti disorot ya dari helikopter Dorna yang akan menyoroti dari balapan MotoGP. Iya, sembari akan terlihat motif di area run-off sirkuit Mandalika, yaitu motif Sasambo Subhanale yang ada di area run-off sirkuit Mandalika. Dan tentunya ya MotoGP ini kita ketahui sangat terkenal sekali, semua dunia tahu ya, event besar MotoGP paling terakbar ya, paling bergengsi di dunia yang akan hadir di Indonesia, tentunya di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini, yang akan menjadi tuan rumah ya event penyelenggaraan event MotoGP, yang tentunya kita semakin berbangga, sangat bangga sekali dengan hadirnya balapan MotoGP di sirkuit Mandalika yang akan menjadi kali kedua ya sirkuit Mandalika menggelar MotoGP. Ya, jadi kita dukung dan terus berdoa ya demi kelancaran ya semua pihak yang terlibat di sirkuit Mandalika ini, mulai dari persiapan hingga ajang balapan MotoGP nanti sukses dan luar biasa sesuai yang kita inginkan. Jangan saling menghujat dan kita tetap optimis dan selalu positif ya buat kemajuan dari bangsa dan negara ini. Kita bangun bersama dan kita besarkan nama baik Mandalika yang akan dilihat oleh dunia teman-teman ya. Kita harus optimis dan positif dan jangan saling menghujat satu sama lain ya. Di balik itu semua pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya ya. Seperti sirkuit Mandalika ada kekurangan juga ada kelebihannya. Jadi untuk kelebihannya banyak sekali seperti yang kita ketahui, pemandangan pantai dan pemandangannya untuk sirkuit Mandalika ini letaknya sangat cocok sekali. Dan begitu juga sirkuit di dunia teman-teman ya, ada kekurangan ada kelebihan. Jadi kita semua juga seperti itu teman-teman ya. Nah, dan tentunya sekarang buat teman-teman semua jangan mau berpuas tapi tetap bersyukur dan terus ya melakukan hal terbaik demi memajukan dari bangsa dan negara ini ya, sirkuit Mandalika yang selalu kita terus dukung dan kembangkan, memajukan ya, besarkan nama baik sirkuit Mandalika ini biar lebih maju ya, terkenal di seluruh dunia. Dan juga sirkuit Mandalika maupun kawasannya akan terus ya berproses saat ini, terus ya dikelola, dikembangkan supaya menjadi lebih maju dan lebih berkembang untuk tampilan wajah baru
baru dari sirkuit Mandalika, kebanggaan Indonesia ini. Dan inilah dia aspal sirkuit Mandalika kali ini kita ketahui ya sangat bagus dan cocok sekali. Ya tentunya sangat ngegrip untuk aspal sirkuit Mandalika dan tinggal saat ini dilakukan proses pembersihan. Dan kemudian kita lanjut lagi di bagian bangunan belakang pedok yang saat ini ditambah model baru berupa atap yang menjulang seperti ini teman ya, agar tampil keren dan menarik untuk bagian bangunan yang akan ditepati oleh kru maupun para pembalap nanti untuk berilek dan santai segala sesuatu akan mereka lakukan di bagian bangunan di sini, sehingga ditambahkan model baru berupa atap yang terlihat seperti ini teman ya. Jadi ini bagus sekali, ada perbedaan daripada sebelumnya. Nah, dan tak cukup sampai di sini saja ya untuk kawasan Mandalika maupun sirkuitnya akan terus dikelola, dikembangkan. Kita terus nikmati proses dan tahapan yang saat ini berlangsung di sirkuit Mandalika. Yang semua teman-teman ya tetap dukung dan terus bersabar, tetap nikmati proses dan tahapan, selalu berdoa ya demi kelancaran dari pengerjaan maupun segala sesuatu yang ada di sirkuit Mandalika. Ya karena kita membutuhkan semua dukungan dan doa dari teman-teman semua untuk kemajuan dari bangsa ini teman ya, termasuk di Lombok Nusa Tenggara Barat ini. Dan tentunya apa yang sudah terjadi ya kita tetap syukuri. Sekarang ini ya kita sudah sangat bersyukur sekali bahwa kawasan Mandalika ini sangat maju sekali. Ya saya pribadi merasakan dan sudah melihat secara detail teman-teman ya untuk kawasan kami yang ada di Kuta Lombok Nusa Tenggara Barat ini benar-benar maju. Banyaknya akses jalan dan juga banyaknya area parkir yang tentunya nanti kita tidak tahu bagaimana ya jadinya kawasan kita yang ada di Lombok ini akan seperti apa majunya. Kita terus ya support dan dukung ya mega proyek yang ada di sirkuit Mandalika maupun di kawasannya.